Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang jarak titik ke garis. Sebelum ke pembahasan soal, kita pelajari dulu konsep jarak titik ke garis, yaitu jarak terdekat sebuah titik ke suatu garis. Nah, jarak terdekat itu diperoleh dengan cara membuat proyeksi titik ke garis. Yang dimaksud proyeksi itu nanti garis yang kita tarik dari titik ke suatu garis itu harus tegak lurus. Tetapi tegak lurusnya tidak selalu di tengah-tengah garis, tergantung bagaimana posisi titik dan garis tersebut. Di sini ada beberapa variasi. Yang pertama kita lihat ada titik A dan garis BC, di mana titik A itu terletak di ujung pada garis BC. Nah, kalau posisi seperti ini, kita akan menarik jarak dari titik A ke garis BC. Berarti kita buat yang tegak lurus. Nah, di sini tegak lurusnya saya buat garis putus-putus seperti ini. Di sini tegak lurus. Maka yang kita maksud sebagai jarak titik A ke garis BC adalah ruas garis AB. Nah, yang kedua, kita punya titik D dan garis EF. Kita akan membuat atau mencari jarak dari titik D ke garis EF, maka kita harus membuat garis yang tegak lurus. Di sini saya tarik garis tegak lurusnya pada titik E, maka jarak titik D ke garis EF itu adalah ruas garis DE. Nah, yang ketiga, kalau kita punya titik G dan garis HI. Nah, ini kalau kita lihat titik G itu akan ada di tengah-tengah dari HI, sehingga untuk tegak lurusnya tidak di ujung pada H ataupun pada I, tetapi kita harus membuat garis yang ada di tengah-tengah. Misalkan di sini adalah titik X, maka jarak yang kita maksud adalah panjang ruas garis GX. Nah, yang keempat, kalau kita punya titik J dan garis KL, tetapi J di sini kan lebih condong ke arah kiri. Nah, kita akan membuat yang tegak lurus dari J menuju KL, tentunya tidak di ujung-ujung dan juga tidak di tengah. Kalau pas di tengah di sini kan malah tidak tegak lurus ya. Tegak lurusnya kita tarik di bawahnya. Misalkan di sini titik X, maka yang dimaksud jarak dari titik J ke garis KL sepanjang ruas garis JX. Nah, untuk menentukan berapa panjang dari jarak titik ke garis ini, dari beberapa variasi, nanti kita gunakan beberapa alat untuk menghitung. Yang pertama kita sebut sebagai rumus Pitagoras. Tentunya ini juga sudah tidak asing, sudah sering kita gunakan. Rumus Pitagoras itu berlaku pada sebuah segitiga siku-siku, di mana segitiga siku-siku yang saya buat di sini siku-siku pada titik B. Nah, kalau siku-sikunya pada titik B, berarti untuk sisi miring itu adalah AC. Ini adalah sisi miring. Sedangkan AB dan BC adalah kaki-kaki dari segitiga siku-siku kita. Rumus Pitagoras yang berlaku karena AC itu adalah sisi yang paling panjang, maka AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Tetapi kalau semisal yang ditanyakan bukan sisi miring tetapi kaki-kakinya, misalkan ditanyakan AB kuadrat, maka di sini rumus tidak ditambah melainkan dikurangi. Yang paling panjang adalah AC, maka AC kuadrat dikurangi BC kuadrat. Yang ketiga, kalau yang ditanyakan adalah BC. BC kuadrat di sini adalah salah satu kaki dari segitiga siku-siku, maka rumusnya juga dikurangi, di mana BC kuadrat adalah AC kuadrat dikurangi AB kuadrat. Kamu bisa juga menggunakan triple Pitagoras yang sudah pernah dipelajari di SMP, di mana triple Pitagoras itu adalah 3, 4, 5. Ini berlaku kelipatannya, sehingga boleh juga misal ada 6 dan 8, maka pasangannya adalah 10. Triple Pitagoras yang lain adalah 5, 12,
13. Di sini juga berlaku kelipatannya. Lalu 7, 24, 25, ada juga 8, 15, 17. Lalu yang kelima 9, 40, 41. Semuanya ini berlaku kelipatannya. Tetapi yang harus diperhatikan bahwa sisi yang paling panjang atau yang paling belakang itu harus merupakan sisi miring. Ada juga rumus cepat untuk menentukan panjang dari sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Semisalkan di sini panjangnya adalah A akar B. Lalu untuk AB adalah A akar C. Jadi di sini sama-sama A tetapi akarnya B dan C. Maka untuk sisi miring panjangnya adalah A akar B ditambah C. Itu bisa kamu gunakan. Lalu alat yang berikutnya. Alat yang berikutnya kita bisa menggunakan rumus luas segitiga kalau bentuk segitiga kita adalah segitiga siku-siku, tetapi jarak yang ditanyakan itu bukan merupakan salah satu dari sisi segitiganya, melainkan garis yang ada di tengah yaitu NP. Jadi di sini siku-siku, yang di atas juga siku-siku. Kita ingat bahwa rumus luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Alas itu bisa kita pilih sisi manapun dari segitiga yang kita punya. Sedangkan tinggi adalah ruas garis yang tegak lurus dengan alasnya. Nah, dari segitiga ini kalau kita menggunakan alasnya NO, jadi alasnya NO, maka tingginya itu harus yang tegak lurus dengan NO. Yang tegak lurus itu kan MN, berarti di sini pasangannya yaitu tinggi 1. Tetapi kalau kita menggunakan alas yaitu MO, di sini saya sebut sebagai alas 2, maka tinggi itu harus yang tegak lurus. Sedangkan yang tegak lurus dengan MO itu kan NP. Di sini NP kita sebut sebagai tinggi 2. Untuk penerapannya nanti kamu bisa membandingkan antara luas 1 dengan luas 2. Karena ini segitiga yang sama kan luasnya berarti juga sama. Yang membedakan adalah mana sisi yang kita pakai. Setengah kali alas 1 kali tinggi 1 akan sama dengan setengah kali alas 2 kali tinggi 2. Nanti bisa kamu selesaikan sehingga diperoleh panjang dari NP. Alat yang berikutnya yang bisa kita gunakan adalah rumus diagonal bidang dan rumus diagonal ruang pada kubus. Seperti kita tahu pada gambar kubus kita A, B, C, D, E, F, G, H, kita memiliki beberapa diagonal bidang dan diagonal ruang. Diagonal bidang itu adalah diagonal-diagonal yang terletak pada sisi atau bidang dari kubus. Misalkan di sini adalah AC, boleh juga BD, atau diagonal bidang yang lain pada sisi yang lain BG, CF, dan sebagainya. Sedangkan untuk diagonal ruang itu yang membelah ke arah dalam. Jadi di sini misalnya CE, AG, HB, dan juga DF. Nah, misalnya kubus kita ini memiliki panjang rusuk yaitu R cm, maka diagonal bidang langsung boleh kamu tentukan dengan rusuk akar 2. Sedangkan diagonal ruang yaitu rusuk akar 3. Jadi semisal di sini panjang rusuknya adalah 10 cm. Lalu ditanyakan panjang AC. AC adalah diagonal bidang, maka langsung bisa kita dapatkan bahwa panjang AC adalah 10 akar 2. Misalnya ditanyakan CE. CE adalah diagonal ruang, maka panjangnya adalah 10 akar 3. Ini hanya berlaku pada kubus karena kubus memiliki panjang rusuk yang sama. Sekian untuk penjelasan dari konsep jarak titik ke garis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.